Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kisah yang tadi malam Ustaz sampaikan bahwa rumah Imam Ahmad bin Hanbal yang terkena tetesan air kotoran itu selama 40 tahun, ini kisah yang benar adalah kisah Imam Ahmad apa kisah Imam Hasan Al-Basri? Kisah Imam Ahmad. Kalau kisah Imam Hasan Al-Basri itu kaitannya nanti dengan seorang ulama besar yang hidup di zamannya juga, ya, dan beliau seorang ahli takwil. Ahli takwil. Jadi ada seorang ahli takwil yang sangat luar biasa, bisa menakwilkan mimpi, ya. Siapa yang antum kenal? Siapa? Ya? Bukan, kalau Yusuf itu nabi. Kalau Yusuf itu nabi. Taib. Ada seorang ahli takwil, ahli mimpi yang sejaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Ibnu Sirin namanya. Ibnu Sirin. Kemudian Imam Hasan Al-Basri. Ini sezaman dengan beliau berdua. Ibnu Sirin ini seorang ulama besar juga, ahli takwil plus ahli hadis. Di antara hadis yang pernah beliau sampaikan itu diambil oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Antum bisa temukan di jilid yang pertama dari 9 jilid syarah Imam An-Nawawi halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas, tentang babul isnad minad din. Hadis pertama dari Ibnu Sirin. Taib. Hasan Al-Basri seorang ulama saleh, ya, kemudian hafal Quran, ahli juga dalam masalah fikih, tapi masya Allah beliau terkenal dengan nasihatnya, ahli mau'izah. Jadi kalau sedang menyampaikan nasihat itu masya Allah hadirin bisa larut dalam nasihat kebaikan. Itu bisa 5 menit sekali, saking merasakan nasihatnya 5 menit sekali bisa pingsan, 5 menit sekali. Jadi kalau mengatakan misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, itu diam sebentar, tiba-tiba pingsan. Karena beliau merasakan takut memuji Allah, tapi dalam kehidupannya selalu ingin dipuji. Katanya mengatakan segala puji hanya milik Allah, tapi ketika mengajar ingin mendapat pujian dari orang lain, ingin merasa yang paling baik, ingin mendapatkan pujian dari jamaah, takut, saking takutnya itu bisa sampai pingsan. Ketika mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ayyuhan nas ittaqullah, diam sebentar, pingsan. Karena takut mengatakan pada orang tingkatkan takwa kepada Allah, sementara dirinya belum dinilai takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Hasan Al-Basri. Itu saya luar biasa belum bisa sampai seperti itu, ya, dan repot juga kalau saya 5 menit sekali pingsan, antum yang repot tuh, ya. Ini Hasan Al-Basri, ya. Tapi ini yang paling menarik kaitan dengan materi kita. Hasan Al-Basri punya perbedaan pendapat dengan Ibnu, yang karena perbedaan pendapat itu kemudian melahirkan sikap yang tidak nyaman dalam kesehariannya. Jadi ini tidak pernah mengunjungi ke sini, ini tidak pernah mengunjungi ke sini. Karena Ibnu Sirin kadang-kadang kalau berpendapat fikih itu terlalu longgar, ya. Pernah beliau mengatakan, "Hei, orang sakit kan boleh rukhsah untuk tidak puasa. Faman kana minkum maridha." Al-Baqarah 184. Tiba-tiba satu kali beliau tidak puasa, padahal sehat. Ditanya oleh orang, "Anda kok nggak puasa? Kan Anda sehat." Tidak, saya sakit, saya barusan ngiris bawang, kemudian tergores berdarah, kan sakit nih katanya. Nah, itu ada sifat nyeleneh yang tidak disukai oleh Imam Hasan Al-Basri. Sampai kemudian beliau bertobat dalam kekurangan-kekurangannya. Tapi yang paling menarik, ini yang mau saya sampaikan. Tolong catat betul peristiwa ini, ya. Catat betul ini. Allah tidak menyukai sengketa di antara manusia. Anda kalau punya masalah pasti akan diberikan oleh Allah satu kejadian yang memberikan peluang kepada Anda untuk rujuk kembali dalam kebaikan. Itu pasti itu. Kalau Anda mendapatkan peluang itu, cepat ambil dan selesaikan, karena belum tentu mendapatkan peluang yang sama di masa yang akan datang. Selesaikan. Yang paling menarik, tiba-tiba Imam Hasan Al-Basri itu bermimpi. Mimpinya ada di sebuah kandang binatang, kandang kambing. Beliau bertelanjang dada, kemudian memegang tongkat begini. Karena beliau, mohon maaf, walaupun ulama besar, memiliki keterbatasan dalam pemahaman itu, akhirnya bertanya-tanya, ini saya mimpi ini apa maksudnya? Berulang-ulang mimpi ada di dalam kandang kambing, telanjang dada, kemudian memegang tongkat seperti ini. Akhirnya diutuslah muridnya untuk bertanya kepada ini Ibnu Sirin. Sampaikan pada muridnya, datanglah kamu kepada Ibnu Sirin, sampaikan ada seseorang bermimpi seperti ini, tapi jangan katakan saya yang mimpi. Lihat kalimatnya, sampaikan pada Ibnu Sirin, ada seseorang bermimpi seperti ini, tapi jangan katakan saya yang mimpi. Ketika disampaikan hajatnya, ada seseorang mimpi seperti ini, maka bagaimana maksudnya ya guru? Kata Ibnu Sirin, tolong sampaikan pada guru Hasan Al-Basri itu, kalau mimpi jangan katakan orang lain yang mimpi. Lihat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kaget muridnya ini, disampaikan pada gurunya. Wahai guru, ini kata Ibnu Sirin begini katanya.
Kaget Hasan al-Basri, kemudian disitulah kemudian Allah lembutkan langkahnya, ringankan untuk melangkah kepada tempatnya Ibnu Sirin. Datanglah ke situ. Dari peristiwa itu tiba-tiba ada tegur sapa, ada salaman. Bukankah dengan salaman menggugurkan dosa-dosa kecil yang ada sebelumnya? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun, kapanpun, kemudian dia bermusafahah, cair suasana, kecuali sebelum berpisah diampuni semua dosa kecil yang melekat di antara keduanya. Dosa gugur. Tapi utang tidak ya, hati-hati. Utang tidak. Antum salaman, utang tetap belum lunas. Nah, ketika sampai di situlah kemudian beliau bertanya. Pertanyaan pertama, dari mana Anda tahu kalau yang mimpi itu saya bukan yang lain? Kata Ibnu Sirin, karena mustahil ada orang di kampung ini yang bisa mimpi seperti itu, melainkan pasti Anda. Masuk ke kambang-kambing, menandakan kesederhanaan dalam kehidupan. Anda itu Masya Allah, orang terkenal, mungkin bisa dekat dengan penguasa, bisa dapat fasilitas apa saja, bisa mengikuti fatwa mereka, tapi Anda memilih hidup dalam kesederhanaan, dengan penampilan seperti ini. Telanjang dada, ya Masya Allah, ingin menunjukkan bahwa Anda selalu terbuka dalam kebaikan, dengan jiwa yang lapang, dibebaskan dari maksiat-maksiat dalam kehidupan, karena selalu menjaga diri dalam kebaikan, dan berpegang teguh dengan tongkat-tongkat nasab yang kuat, seperti Musa diberikan tongkat dalam kehidupannya. Cuma Anda, nggak ada lagi yang lain. Saya pun tidak begitu kecuali Anda. Maka disitulah kemudian suasana mulai cair, keduanya menjadi baik kembali, dan bersinergi untuk berdakwah di masa mereka itu. Ini contoh. Jadi saya pun tidak baik kalau kemudian berdakwah sendirian saja, merasa paling hebat. Tidak, yang paling bagus itu sinergi. Karena nggak mungkin satu orang menguasai semua Yahud. Ada ustaz hadis, ada ustaz fiqih, ada ustaz tafsir, kita duduk sama-sama, sampaikan masalah umat dan indah keutuhan itu. Itu luar biasa, ini poinnya. Ya. Baik.